Diary, aku pun segera melabrak mereka berdua. Suamiku dan wanita itu terlihat kaget melihat kedatanganku bersama anak sulungku. Semua perhatian orang yang ada di warung bakso itu tertuju pada keributan yang aku buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh Mbak Sarah di Magelang, Jawa Tengah. Perkenalkan, namaku Sarah. Aku tinggal di kota Magelang, Jawa Tengah. Saat ini aku tinggal bersama dua orang anak-anakku yang masih berusia 12 tahun dan 7 tahun. Aku dan suamiku menikah tahun 2002. Seperti umumnya pengantin baru, awal-awal kehidupan kami dipenuhi dengan rasa kebahagiaan. Meski kami tidak mengenal yang namanya bulan madu. Tapi bagiku tidak masalah. Suamiku sangat perhatian padaku. Terkadang di sela-sela kesibukannya sebagai seorang mandor bangunan, suamiku menyempatkan diri untuk pulang di waktu jam istirahat makan siang. Kangen katanya. Kadang dia pulang untuk sekedar makan siang denganku. Dan tidak jarang juga dia pulang untuk tahu sendirilah, maklum pengantin baru. Tahun 2003 lahirlah anak pertama kami, seorang bayi perempuan mungil yang melengkapi kebahagiaan kami sebagai pasangan suami istri. Diary, waktu berlalu begitu cepat hingga ketika memasuki tahun 2015. Waktu itu aku sedang hamil anak keduaku dan sudah memasuki usia 5 bulan. Berbeda dengan kehamilan anak pertamaku yang selalu mendapatkan perhatian penuh dari suamiku. Saat kehamilan anak keduaku, suamiku justru sudah tidak perhatian lagi sama aku dan anak pertama kami. Untuk periksa kehamilan ke puskesmas saja, aku harus pergi seorang diri dan hanya ditemani anak sulungku. Entah apa yang terjadi dengan suamiku. Kenapa sekarang sikap dia berubah 180 derajat terhadapku dan anak sulung kami. Dulu setiap anak sulung kami menangis langsung digendong, ditanya kenapa, tapi sekarang malah dimarahi. Diary, aku pernah mencoba menanyakan ke suami kenapa sikapnya akhir-akhir ini berubah. Tapi dia malah marah-marah gak jelas. Katanya aku baperan akibat kebanyakan nonton sinetron.
Puncaknya adalah ketika aku memergoki suamiku sedang berduaan dengan seorang perempuan di sebuah warung makan bakso. Saat itu aku baru saja menjemput anak sulungku pulang sekolah. Saat melewati sebuah warung bakso, secara tidak sengaja aku melihat sepeda motor suamiku terparkir di depan warung bakso tersebut. Diary, aku berhenti sejenak dan memperhatikan ke arah warung bakso itu, dan benar saja suamiku sedang ada di dalam warung. Namun yang membuat kaget adalah dia sedang bersama seorang perempuan muda dan mereka terlihat mesra. Kadang perempuan itu menyuapi suamiku. Hatiku mendidih. Aku segera memarkir motorku dan menurunkan anakku dari motor. Kondisi perutku yang mulai membesar membuat gerakku sedikit lambat. Diary, aku pun segera melabrak mereka berdua. Suamiku dan wanita itu terlihat kaget melihat kedatanganku bersama anak sulungku. Semua perhatian orang yang ada di warung bakso itu tertuju pada keributan yang aku buat. Aku sudah tidak peduli, dan yang bikin aku semakin jengkel, perempuan itu justru merangkul suamiku, dan suamiku pun membalas rangkulannya. Mereka seolah-olah tidak menganggapku ada. Dengan santainya mereka meninggalkanku tanpa menanggapi semua perkataanku. Mereka menuju kasir, kemudian pergi berboncengan meninggalkan aku dan anakku. Diary, sejak hari itu suamiku sudah tidak pulang ke rumah. Dan selang seminggu kemudian datang seorang tamu laki-laki yang katanya disuruh oleh suamiku untuk memberikan sebuah amplop besar berwarna coklat. Saat aku buka, isinya ternyata surat cerai dari suamiku. Aku tidak habis pikir, kenapa suamiku begitu tega menceraikan aku di saat aku sedang mengandung anak keduanya. Sekitar sebulan setelah aku diceraikan, aku mendengar kabar dari temanku bahwa suamiku sudah menikah lagi. Diary, aku pun harus menerima kenyataan pahit ini. Aku harus melahirkan anak keduaku tanpa suami. Hanya didampingi ibu dan ayahku, serta anak sulungku. Support mereka yang membuatku tetap semangat menjalani hidup ini. Alhamdulillah, kedua anak-anakku tumbuh dengan baik meski tanpa kehadiran seorang ayah. Aku sendiri belum berpikiran untuk menikah lagi. Aku lebih fokus untuk membesarkan kedua buah hatiku dibantu kedua orang tuaku tentunya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupku dan anak-anakku, aku membuka warung kelontong di depan rumahku. Diary, suatu ketika aku bertemu seorang temanku yang kebetulan adalah tetangga mantan suamiku. Menurut temanku, mantan suamiku sering ribut dengan istrinya. Pemicunya adalah katanya mantan suamiku punya selingkuhan. Jika mereka sedang ribut, biasanya istrinya akan pergi dari rumah. Seperti saat sekarang ini, istri mantan suamiku sedang minggat dari rumah, entah kemana, karena sampai hari ini belum kembali. Aku tidak ingin berkomentar apapun soal mereka, karena sudah tidak ada urusan denganku. Posisiku sekarang adalah orang luar di kehidupan mereka. Diary, terkadang terlintas pikiran jahatku.
Aku ingin sekali mensyukuri nasib istri mantan suamiku yang sudah merebut suamiku dariku. Biar dia merasakan bagaimana rasanya jika suaminya direbut wanita lain, sama seperti yang aku rasakan dulu. Tapi jika aku bersikap seperti itu, apa bedanya aku dengan istri mantan suamiku itu? Aku bukan pelakor, aku adalah korban pelakor. Astagfirullah, aku pun membuang jauh-jauh pikiran jahatku. Biarlah itu menjadi urusan pelakor itu dengan mantan suamiku. Lebih baik aku fokus pada kehidupanku saja. Demikian sebuah kisah yang dikirimkan oleh Mbak Sarah di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih Mbak Sarah yang sudah bersedia berbagi kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Sarah atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.